Jadi kalau sudah ma'rifat mengenal Gusti Allah, mata hati ini tidak terhalang untuk bisa memandang Allah karena yakin dengan Gusti Allah. Kadang-kadang mereka berdoa, kadang-kadang tidak berdoa. Kalau ditanya apa butuh doa, apa butuh kita minta, ya. Ketika kita minta, kita karena mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Dengan berdoa itu kita udah dapat pahala. Cuman bagi orang yang ngerti Gusti Allah, yakin dengan Gusti Allah, doa mereka itu bukan permintaan. Mereka berdoa itu merasa butuh nang Gusti Allah. Ya. Tidak meminta nang Gusti Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Dungo sira. Tak ijabah nang aku. Jaluk sira. Artinya ya apa? Bagi mereka yang kenal Gusti Allah, ya, anjuran untuk berdoa memohon nang Gusti Allah itu, yaitu anjuran agar supaya kita menyadari bahwasanya kita ini butuh nang Gusti Allah. Benar. Mereka berdoa, kadang-kadang berdoa. Kabeh istighfarna wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo kadang-kadang dungo, kadang-kadang jaluk, tapi jaluk mereka tidak seperti jaluknya kita yang masih buta. Kalau kita yang masih buta jaluk kan gini, ya Allah kasih saya ini, kasih saya jalan keluar, lariskan dagangan saya ya Allah. Kita minta nang Gusti Allah, koyok-koyok Gusti Allah nggak ngerti. Itu kalau kita yang mata hati kita masih buta, belum bisa ma'rifat nang Gusti Allah. Tapi bagi mereka yang ma'rifat nang Gusti Allah, yakin nang Gusti Allah, ketika mereka berdoa bukan meminta, merasa, ya, aku butuh nang Gusti Allah. Hatta aku ngomong, aku ndungo, ya Allah kasih jelas keluar saya. Loh aku ngomong ndungo sing seperti ini loh. Iki aku butuh pertolongan Gusti Allah. Hatiku berkeinginan untuk ndungo, pikiranku berkeinginan untuk ndungo. Ini adalah atas pertolongan Allah. Bukan kehendakku, bukan kemauanku. Ya. Itulah orang yang mengenal Gusti Allah. Jadi bukan dilarang berdoa, bukan tidak perlu berdoa. Ketika mereka orang-orang yang kenal Gusti Allah itu meminta berdoa nang Gusti Allah, berdoa, mereka tidak merasa meminta. Kenapa? Wis yakin. Dipinta enggak dipinta pasti dikasih. Karena Gusti Allah ngerti. Sehingga husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon, ndak ono suudzon. Selalu husnudzon nang Gusti Allah. Jadi ketika mereka meminta, ya Allah, kabulkan hajat saya. Mereka tidak merasa meminta. Apa yang mereka rasakan? Iki Allah sing gerakno aku berdoa. Iki Allah sing gerakno aku lisanku meminta. Iki Allah sing gerakno. La haula wala quwata illa billah. Jadi permohonan mereka itu tidak meminta. Bahkan tidak memaksa. Kalau kita akan memaksa, ya Allah, ya nopo, kula butuh sakniki uang. Saya tidak punya uang sama sekali buat beli beras sekarang. Dagangan tidak laku. Ini ditagih-tagih. Dari mana saya ya Allah? Sehingga mintanya itu ya maksud nang Gusti Allah. Kalau kita yang masih buta nggak ngerti, ya. Kalau mata hati kita masih belum bisa memandang Gusti Allah. Jadi permintaan kita maksud nang Gusti Allah. Perbedaannya apa? Kalau mereka yang kenal Gusti Allah, mereka tetap meminta, cuma tidak merasa mereka meminta. Ngeten nggih. Tidak merasa mereka yang meminta. Ya. Mereka tidak merasa mereka yang meminta. Loh aku sing gerakno minta iki Allah. Ya apa cari Gusti Allah? Nanti dikasih enggak dikasih. Tapi mereka pasti husnudzon nang Gusti Allah. Sehingga sabar. Loh aku sing gerakno aku minta iki Allah. Loh nek Allah gerakno aku minta, ya mesti Allah kasih. Kapan? Ya apa jari Gusti Allah. Sehingga mereka sabar dan husnudzon kepada Gusti Allah. Belum dikasih pada saat itu, mereka husnudzon kepada Allah. Belum ada uang sama sekali, ndak ono dalan, dodolan ndak laku sama sekali, padahal butuh uang. Menurut nafsu kita, mereka tetap husnudzon nang Gusti Allah, husnudzon. Kak Suslah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri matur nuwun. Husnudzon ya apa? Pasti dikasih nang Gusti Allah. Buktinya aku digerakno nang Gusti Allah untuk berdoa. Kalau aku enggak digerakkan nang Gusti Allah untuk meminta, memohon nang Gusti Allah, tak mungkin aku meminta. Ya berarti ya pasti dikasih. Kapan akan dikasih saya itu? Kalau saya butuh. Kapan? Ya yang tahu Gusti Allah.
Sehingga mereka sabar menunggu. Mereka penuh husnudzon nang Gusti Allah, pasti dikasih, pasti dikasih. Tapi bagi kita saya panjenengan sing ndak ngerti nang Gusti Allah. Hati kita sih terhalang. Ya. Ketika kita berdoa, kita memohon nang Gusti Allah, minta nang Gusti Allah, koyok-koyok Gusti Allah ndak ngerti. Ujarane ud'uni astajib lakum, aku dikongkon donga. Nek aku ndonga berarti nanti dikasih. Nek enggak nunggu enggak dikasih. Berarti mana Rahman Rahimnya Gusti Allah? Itu bagi kita yang masih belum mengenal Gusti Allah. Kak Bun matur nuwun barakallah. Nggih. Itu perbedaannya seperti itu. Ya sama-sama meminta. Jadi tidak dilarang meminta. Perbedaannya kalau orang yang mengenal Gusti Allah ketika meminta mereka tidak maksa. Kenapa? Karena mereka meminta itu tidak merasa mereka meminta. Merasa apa? Lo iki sing gerakno aku minta iki Allah. Sehingga pasti husnudzon nang Gusti Allah. Dikei setelah doa langsung dikei atau tidak langsung ditunggu kapan, mereka tunggu. Dengan penuh husnudzon yakin nang Gusti Allah pasti dikasih. Yakin pasti dikasih. Itulah orang yang kenal Gusti Allah. Tapi bagi kita sing ndak kenal Gusti Allah, kita minta, ya Allah, tolong saya butuh sekarang uang ya Allah. Belum istri saya sakit. Belum ini LPG-nya habis. Berasnya juga habis ya Allah. Aku harus ngerti jadi Gusti Allah. Tolong ya Allah, saya butuh sekarang. Enggak butuh sekarang kamu itu. Bapak tak ngono awakmu. Supaya kamu itu hilang. Egomu hilang. Kamu sekarang ini merasa kamu sendiri yang punya kemampuan untuk berusaha. Kamu sekarang ini merasa kamu sendiri yang berdoa. Ini kekuatan kamu yang enggak tak kasih. Sehingga yang terjadi apa suudzon nang Gusti Allah, ya Allah, ya napa sih? Kula sampun ndonga, jarene kakek ndonga. Jarene saya sudah suruh sholat, saya sudah sholat, saya sudah berusaha, saya sudah jualan, ikhtiar. Jualan setiap hari, enggak laku-laku. Saya butuh uang ya Allah, enggak butuh. Engko sing sabar, tak ngenekno awakmu biar dosa-dosamu habis, biar egomu gak ono. Kita enggak paham. Kenapa? Karena mata hati kita ini terhalang. Sehingga enggak iso memahami semacam itu, enggak iso. Enggak bisa. Enggak bisa. Akhirnya ya Allah suudzon. Wis nek ngono wis ndak usah ndonga-ndongaan wis. Nggak usah sholat-sholatan wis, nggak usah kerja-kerjaan wis. Aku kerja, jadi ini kerja ibadah, bukan kerja, bukan usaha, tapi yo nggak lunas-lunas. Memangnya kita yang punya kemampuan untuk kerja, yo enggak. Karena kita merasa kita sing kerja, maka nang Gusti Allah nggak dikei sih. Biar egonya ini habis, biar kita kenal Gusti Allah. Sopo sih sing duwe kekuatan itu? Biar kita kenal Gusti Allah. Gitu loh. Akhirnya dikasih-kasih, nggak sabar. Bagi kita sing durung kenal Gusti Allah. Kasih di Fatimah waalaikumsalam. Tetapi sing kenal Gusti Allah enggak pasti husnudzon, baik sangka nang Gusti Allah. Setelah mereka berdoa dikasih langsung, enggak dikasih atau lama dikasih, mereka tetap husnudzon nang Gusti Allah itu. Enggak mungkin Gusti Allah itu ingkar janji. Nek Allah gerakkan saya untuk berdoa pasti Allah kasih. Loh, kapan jadi konjoy? Kapan dikasih? Ini buktinya kamu sudah meminta, kok nggak dikasih sama Allah. Sing sabar. Gusti Allah sing ngerti kapan aku butuh. Walaupun menurut aku butuh, tapi mungkin Gusti Allah nggak butuh, nggak akan dikasih sama Allah. Walaupun menurut aku butuh sekarang uang karena waktunya ngangsur. Dagangan ndak ono duit, ndak ono dapat dari mana, ditagih terus. Menurut nafsu kita. Tapi kalau mau gue Gusti Allah nggak butuh, nggak akan dikasih. Kalau menurut catatan tidak ada rezeki kita, berarti kita tidak butuh. Tidak akan ada itu. Sehingga mereka husnudzon nang Gusti Allah. Walaupun dia bekerja, jualan, tidak laku, husnudzon nang Gusti Allah itu. Itulah bagi orang yang sing iman nang Gusti Allah, sing atine wis makrifat nang Gusti Allah. Tapi kalau kita sing durung ngerti, durung kenal Gusti Allah, mata hati ini terhalang. Ya ndak sabar. Suudzon nang Gusti Allah. Tuh ya apa sih? Aku butuh uang sekarang. Cari nafsu ya. Itulah katanya nafsu. Saya butuh uang sekarang.
Kok nggak dikasih-kasih padahal saya sudah berdoa. Saya baca sholawat. Sambil berjualan saya membaca sholawat. Kak Yas maturnuun barakallah. Kenapa? Kok nggak dikasih-kasih? Ini jualan nggak laku-laku. Nggak kuat aku naik ini. Nggak kuat katanya yang di. Jadi kalau masih belum kenal Gusti Allah, ya ndak iso. Tapi bagi orang yang benar-benar hati ini sudah tidak ada penghalangnya, mata hati ini maka akan bisa memandang Gusti Allah, akan bisa memandang sifatullah, af'alullah, asma'ullah sampai dzatullah. Itu tertinggi. Ya nanti. Nanti kalau belum terjawab, ya nanti bisa WA saya ya. Kalau memang ada masalah, misalkan bisa sharing-sharing sama saya. Itu nomor WA saya di atas, pojok kiri atas. Kuning itu nomor WA saya. Okay? Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu panjenengan sharing-sharing, monggo silahkan nanti bisa WA saya. Okay? Itu nomornya saya tulis di atas itu 085 204 852 512. Itu nomor saya. Nanti bisa WA saya atau bisa DM saya ya. Demikian. Jadi kalau orang itu betul-betul, kalau kita, saya, panjenengan, siapapun dia yang dianugerahi oleh Allah makrifat nang Gusti Allah. Makrifat iku atine wis bersih. Wis ndak ono penghalang. Nggih. Sehingga mata hati dapat memandang Gusti Allah. Itulah wong sing makrifat nang Gusti Allah. Ka Abdillah waalaikumsalam. Nek wis ati iku dapat memandang Gusti Allah, maka selain Allah tidak akan terlihat. Termasuk masalah kita ini adalah selain Allah. Ya, gitu. Kak Lingling, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hati kita, mata hati ini sudah bersih, maka pasti akan bisa memandang Gusti Allah. Mata hati lo ya, memandang Allah dengan jasad kita nanti di akhirat, di surga. Kalau di dunia adalah memandang dengan mata hati kita. Nah, Kak Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan bisa memandang Gusti Allah. Nek wis ndak ono kotoran dosa-dosa, keakuan kita ini loh. Keakuan kita merasa kita yang melakukan, kita merasa kita yang mampu, yang kuat. Aku harus selesai utangku. Ya, iki aku merasa aku. Ini aku nggak bisa. Selagi ada keakuan, ya, selagi ada keakuan, nggak bisa kita. Kak Diana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Pasti suudzon nanti nang Gusti Allah. Pasti nggak sabar nanti. Akhirnya nggak sabar. Endingnya nanti nggak sabar. Kak Farozi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi kalau sudah dapat memandang Gusti Allah, kalau sudah ma'rifat ati kinang Gusti Allah, ma'rifat itu anugerah teko Gusti Allah. Ya. Kak Ansah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat itu adalah anugerah teko Gusti Allah. Ya. Secara syariat, secara zahir ma'rifat itu kita dapat dengan cara kita lakukan syariat, thariqat, hakikat, baru nanti makrifat, baru nanti Allah kasih kita di dalam hati kita ini nur cahaya yang disebut dengan nur makrifat. Ya, jadi lakukan syariatnya untuk bisa mencapai untuk Allah anugerahi kita makrifat nang Gusti Allah. Kalau jalur wasilun ya, syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu harus kita lakukan. Apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya syariat. Yang tertera di dalam Al-Quran, kita dikasih akal sama Allah untuk mengetahui, untuk mempelajari Al-Quran, hadis, kemudian kita amalkan, kita lakukan syariatnya, kita lakukan sholat 5 waktunya, puasa dan lain sebagainya. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dengan utusan-utusan Allah dari guru-guru kita. Ya, gitu ya. Okay. Itulah sudah lakukan. Kita tidak usah ngingin. Aku pingin makrifat, aku pingin usul, tidak usah. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh semampu kita. Ya. Terus sambil kita bersihkan hati kita ini dengan zikir setiap hari, setiap saat, apapun yang kita lakukan. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, tanamkan rasa iki Allah sing gerakno aku. Ya. Allah sing gerakno aku. Kalau minta amalan, baca-bacaan bisa WA saya nanti ya. Biar tidak terputus keterangan ini.
monggo silahkan, itu nomor WA saya di atas itu. Jadi gitu. Biar makrifat nang Gusti Allah, walaupun makrifat itu anugerah teko Gusti Allah, tapi yang harus kita lalui adalah syariat, thariqat, hakikat, baru nanti makrifat. Apa sih syariat itu? Apa yang diwajibkan oleh Allah? Lakukan. Apa yang dilarang Allah? Tinggalkan. Dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah, meninggalkan apa yang dilarang Gusti Allah, berarti kita itu berthariqah. Nggih. Terus sambil terus bersihkan hati kita dengan zikir. Zikir apa saja? Zikir jahri, zikir sirri, zikir sirrul asror. Nanti kalau kurang paham, bagi yang baru saja bergabung, bisa nanti WA saya. Bagaimana zikir, apa yang harus saya lakukan. Biar hati saya ini bersih. Biar bisa mencapai ma'rifat Gusti Allah. Nah, pemahaman, ya, usaha kita untuk membersihkan hati kita dengan melakukan amal-amal baik, dengan melakukan syariat yang disyariatkan oleh Allah tadi itu, ya, itu disebut dengan hakikat. Loh, nek itu terus kita lakukan terus, kita istiqomahkan, nanti kita akan dikasih pemahaman nang Gusti Allah. Diuji nang Gusti Allah, diuji apa ae nanti? Diuji mbek bojo, bojone iku tambeng. Diuji mbek ekonomi ya. Diuji mbek ekonomi, diuji mbek suami, diuji mbek istri, diuji mbek anak, diuji mbek utang, diuji mbek apa ae. Kita iki akan husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon nang Gusti Allah. Kenapa? Karena memahami apa maksud Gusti Allah ngasih ujian nang awak dhewe iku apa. Kenapa Gusti Allah itu nggerakno suamiku nyakiti aku? Kenapa Allah kasih aku ujian berat semacam ini? Kenapa Allah kasih aku utang koyo ngene? Kita akan paham. Nah, kalau terus kita bersihkan hati kita. Tahu terus kita amalkan apa kewajiban-kewajiban kita lakukan terus, kita akan dikasih pemahaman di dalam hati kita itu. Itulah hati yang sudah Allah kasih nur yang disebut dengan nur ma'rifat. Sehingga paham, oh ternyata kayak ngene. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, ngenal Gusti Allah. Lho nek wis ngenal Gusti Allah pasti sabar panjenengan. Disakiti, dicaci maki, dipuji tidak akan mempengaruhi kepada amaliyah panjenengan. Nek wis ati iki makrifat nang Gusti Allah, wis ngenal Gusti Allah, pasti husnudzon nang Gusti Allah. Walaupun panjenengan sudah berdoa, walaupun panjenengan sudah usaha, sudah bekerja, tapi belum dikabulkan nang Gusti Allah, panjenengan tetap akan sabar. Oh, sebabnya panjenengan husnudzon nang Gusti Allah. Kita akan bisa husnudzon nang Gusti Allah, baik sangka nang Gusti Allah, kalau hati kita ini tidak buta, ya. Loh, kalau hati kita tidak, kalau hati kita butuh yang tidak iso. Gak iso memandang. Gak iso memandang Gusti Allah, tidak bisa memandang sifatullah. Jadi sebenarnya Allah ini sangat sayang kepada kita. Allah ciptakan kita semuanya. Ini mendapatkan rahman rahimnya Allah. Semuanya. Siapapun dia. Karena memang Allah yang menggerakkan untuk melakukan apa saja itu Allah. Sesuai dengan catatan yang sudah Allah catat. Ya. Kak Mbak Atomo, waalaikumsalam. Kak Yun, barakallah. Jadi orang yang kenal Gusti Allah itu, ya, setelah melakukan tadi itu ya, syariat, thariqat, hakikat, nah, baru makrifat kenal Gusti Allah. Belajar, terus mendalami ilmu syariatnya, disempurnakan. Ya apa carane salat sing bener, ya apa carane poso sing bener, ya apa carane muamalah sing bener, kerja sing bener, ya apa carane. Terus sambil dibersihkan hati, maka akan mengenal Gusti Allah, akan makrifat nang Gusti Allah. Lho nek wis makrifat nang Gusti Allah, mengenal Gusti Allah itu akan paham betul, akan yakin betul. Bahwasanya apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, semua sudah Allah catat. Akan yakin benar. Yakin benar. Apapun yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi kepada lingkungan kita, apapun yang terjadi kepada keluarga kita, apapun yang terjadi kepada negara kita, apapun yang terjadi ke dunia ini, kita akan benar-benar yakin iku wis dicatat kabeh nang Gusti Allah. Inilah wong sing ngenal Gusti Allah. Yakin bener nang dawuh Gusti Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah. Yakin nek wis kabeh iku dicatat nang Gusti Allah. Dicatat. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Ketika Allah catat, ya hari ini terjadi kerusuhan, ya di desa kita, di negara kita, pasti akan terjadi.
Pasti akan terjadi. Dengan cara apa? Ya suka-suka Allah. Bisa jadi, bisa juga, bisa saja. Karena catatannya terjadi kerusuhan, maka Allah gerakkan mereka, orang-orang ini, untuk melakukan kerusuhan. Karena memang catatannya terjadi kerusuhan. Orang yang kenal Gusti Allah tinggal menyaksikan saja. Iya, iki kabeh Gusti Allah. Iki kabeh wis dicatat. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Gitu ya. Kipasnya terganggu ya. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Semuanya pasti akan terjadi. Bagi orang sing wis kenal Gusti Allah, bagi kita yang sudah mata hati ini tidak ada penghalang. Jadi yakin bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun yang terjadi kepada kita, diri kita, yang terjadi kepada semuanya, ma asaba min musibatin fil ardi, di atas muka bumi ini, di negara kita ini, di negara orang lain, di dunia ini, semuanya, di keluarga kita, pada diri kita yang terjadi, itu semuanya sudah dicatat. Karena sudah dicatat, kalau memang catatannya terjadi kerusuhan, pasti akan terjadi kerusuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah gerakan orang-orang itu untuk melakukan kerusuhan. Hakikatnya seperti itu. Jadi bagi orang yang betul-betul mengenal Gusti Allah, ya nggak heran, biasa saja. Mereka cuma menyaksikan saja. Itu adalah af'alullah. Sehingga mereka akan husnudzon dengan Gusti Allah. Pasti di balik ini ada hikmahnya yang akan kembali kepada diri kita, keluarga kita, dan negara kita. Husnudzon nang Gusti Allah, nek kenal Gusti Allah. Tapi nek enggak kenal Gusti Allah, wah ini gara-gara ini si A, si B, si U, si Z menyalahkan sebab akibat. Itu semua sebab akibat. Ya, pasti menyalahkan ke sana sehingga suudzon. Sehingga timbul suudzon. Suudzon kepada keluarga, suudzon kepada diri sendiri. Wah, aku apa kesalahan kayak gini? Oh, ya aku apa ingin melakukan kesalahan kayak gini? Oh, itu kamu apa? Oh, itu kamu apa? Oh, itu suudzon. Bahkan akan suudzon dengan Gusti Allah. Ya Allah, kenapa engkau terjadikan semacam ini? Bangsa kami sudah baik, bangsa kami sudah gini. Akan terjadi suudzon dengan Gusti bagi kita yang masih belum mengenal Gusti Allah. Bagi kita yang mata hati kita masih belum bisa memandang Gusti Allah. Tapi bagi orang yang sudah dapat memandang Gusti Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nggak Allah kabeh Gusti Allah kabeh sesuai dengan catatan. Ketika Allah catat terjadi kerusuhan, pasti akan terjadi kerusuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah gerakkan untuk melakukan kerusuhan. Jadi tidak memandang kepada sebab akibatnya, tidak memandang kepada orangnya. Mereka betul-betul yakin sing orang gerakkan orang itu berbuat kayak gitu Allah. Karena sesuai dengan catatan. Karena catatannya terjadi seperti itu, maka Allah gerakkan orang-orang itu untuk melakukan kerusuhan. Sehingga hati ini tenang, ndak ono husnul, ndak ono suudzon nang Gusti Allah, ndak ono. Itu bagi mereka yang sudah mengenal Gusti Allah, bagi kita yang sudah mengenal Gusti Allah. Sehingga tenang terjadi apapun kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada negara kita. Terjadi apa saja, kita cuma menyaksikan saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyakseni nek ndak ono Tuhan selain Allah. Nyakseni nek yang terjadi ini atas kehendak Allah. Nyakseni nek selain Allah ndak ono. Kejadian ini ndak ono, masalah ini ndak ono, utang ini ndak ono. Disakiti ini ndak ono, dipuji ini nggak ono. Sing ono mung Gusti Allah. Semua adalah af'alullah, semua adalah zatullah. Itu nanti kalau kita benar-benar sudah mengenal Gusti Allah. Nah, sudah mengenal Gusti Allah ya ndak iso. Suudzon, pasti suudzon. Ya. Mereka yang mengenal Gusti Allah pasti mereka akan husnudzon kepada Allah dengan sifatullah. Makanya disebutkan di dalam hikam itu illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ba'aka. Fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Jadi husnudzon ini ono loro. Husnudzone wong sing khusus, husnudzone sing wong awam. Kalau kita tidak bisa husnudzon nang Gusti Allah, tidak bisa husnudzon kepada Allah li ajli wasfihi,
Kalau kita itu nggak iso husnudzon nang Gusti Allah, kalau kita kula kali panjenengan sik durung iso husnudzon nang Gusti Allah, ya, karena belum dapat memandang sifatullah pada semua apa yang terjadi, belum bisa memandang sifatullah kepada apapun yang terjadi kepada kita, diri kita, keluarga kita, dan negara kita, siapapun sedunia ini, karena kita belum bisa memandang sifatullah di situ. Ini ndak iso koyo ngono. Maka ya apa? Usaha wae untuk membersihkan hati kita dulu. Iya. Jadi husnudzono nang Gusti Allah. Husnudzono nang Gusti Allah dengan cara nginget-nginget nikmat sing wis Allah kasihkan kepada kita. Nek kita durung iso memandang Gusti Allah. Kalau kita masih belum bisa memandang sifatullah kepada kejadian yang terjadi kepada kita dan semuanya. Kalau kita belum bisa memandang Allahnya pada masalah-masalah yang kita alami. Kepada ujian-ujian yang kita alami. Kalau kita masih belum bisa melihat Allah, mata hati kita belum bisa melihat Allah dengan sifat-sifatnya Allah, atau asma Allah, atau zatullah, kepada apapun masalah yang terjadi kepada kita, utang, disakiti, terjadi kerusuhan, macam-macam. Kalau kita masih belum bisa memandang Gusti Allah, belum bisa husnudzon dengan Gusti Allah, ya, dengan cara melihat zatullah, sifatullah, asmaullah pada apapun yang terjadi, maka ya apa carane? Maka kita husnudzon nang Gusti Allah dengan mengingat-ingat nikmat sing wis diparingi nang Allah nang kita. Ya. Ingat-ingat toh. Kita iku urip nang Gusti Allah. Iki sopo sing ngekei nafas iki sopo? Kita dikasih sehat, apa kita sakit terus? Kalau kita sekarang sakit, apakah kita sakit terus? Kalau memang sakit terus, apakah nggak ada nikmat lain? Apakah nggak ada nikmat? Ingat-ingat itu saja. Ingat-ingat nikmat sing wis Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mampu memandang Allah pada masalah-masalah yang kita alami, kepada ujian-ujian yang kita alami. Sebab wong sing makrifat nang Gusti Allah, ngenal Gusti Allah, mata hatinya itu sudah dapat memandang Gusti Allah, terjadi apapun, nikmat dan nikmat, sakit, sehat, itu akan dapat memandang Gusti Allah. Sehingga akan husnudzon nang Gusti Allah. Dikasih sakit ya husnudzon, dikasih resah gelisah husnudzon nang Gusti Allah. Ya, dikasih ndak duwe ya husnudzon nang Gusti Allah. Dikasih si durung iso nyaur utang ya husnudzon nang Gusti Allah. Dikasih masalah opo ae akan husnudzon nang Gusti Allah. Itu bagi mereka yang sudah dapat memandang Gusti Allah mata hatinya. Tetapi bagi kita sing durung iso memandang Gusti Allah mata hati kita ya apa? Ya apa? Fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Ngono jarine Syekh Ibnu Athaillah. Nek kita durung mampu memandang Gusti Allah dengan sifat-sifatnya Allah, belum dapat memandang sifatullah, asmaullah, bahkan zatullah terhadap apapun yang terjadi kepada kita, masalah-masalah yang kita alami ini, ya, maka cukup fahassin dzannaka bihi, husnudzonlah kepada Gusti Allah dengan cara mengingat-ingat nikmat sing wis Allah berikan kepada kita. Ya. Ingat toh itu, nikmat-nikmat sing wis Allah berikan kepada kita. Apakah selama ini Allah tidak pernah mengasih nikmat sama kita? Ingat-ingat itu. Ya. Kalau kita sekarang sakit, tidak sembuh-sembuh, apakah mulai dulu kita sakit? Kita dikasih nafas, kita dihidupkan, kita diciptakan. Ini adalah nikmat Gusti Allah yang disebut dengan nikmat ijad. Dengan gara-gara Allah ciptakan kita di dunia ini, maka kita akan dapat merasakan kenikmatan, dapat melihat, dapat mendengar. Ini semua adalah nikmat yang kadang-kadang kita tidak merasa ini adalah nikmat. Ingat-ingat itu nikmat Gusti Allah. Walaupun sekarang kita tidak punya uang, apakah kita tidak punya uang terus? Dulu apakah nggak pernah? Apakah terus mulai kita dulu, mulai kecil sampai sekarang nggak pernah terus jatuh seperti ini? Enggak kan? Nah itu caranya seperti itu. Fahassin dzannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Ingat-ingat itu. Biar kita husnudzon nang Gusti Allah. Apa sih husnudzon nang Gusti Allah? Apa husnudzon iku sih? I'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bihi illa khairan.
Husnudzon itu adalah i'tiqaduka. Kamu yakin nang Gusti Allah yen annahu satune Gusti Allah iku la yuridu orang ngarepno sapa Gusti Allah bika kelawan sira illa khairon, kecuali api. Itu namanya husnudzon. Husnudzon nang Gusti Allah artine kita berkeyakinan bahwasanya annahu ta'ala la yuridu bika, apapun yang Allah lakukan kepada kita itu la yuridu bika illa khairan. Apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ujikan, apapun yang Allah gerakkan kepada kita, apapun digerakkan apa saja nang Gusti Allah kita, digerakkan berbuat baik, digerakkan berbuat maksiat, digerakkan apa saja, didatangkan penyakit, didatangkan sehat, didatangkan bangkrut, didatangkan tidak punya uang, didatangkan penagih-penagih utang, didatangkan utang, dikasih masalah utang. Annahu ta'ala la yuridu, itu semuanya la yuridu bika, Allah tidak menghendaki dengan itu semuanya illa khairan, kecuali itu adalah untuk kebaikan kita. Itu jenenge husnudzon. Bagi orang yang kenal Gusti Allah, ya, ketika dikasih sakit, maka dia akan melihat Allah, mata hatinya akan melihat Allah pada sakit yang dia derita. Orang yang sudah kenal Gusti Allah, mata hatinya sudah makrifat nang Gusti Allah, ketika dikasih ujian nang Gusti Allah, tidak punya uang sepeser pun, padahal butuh uang, mereka akan dapat melihat kejadian, masalah, ujian itu akan mereka lihat itu Allah di situ. Baik melihat sifatullah, af'alullah atau sampai zatullah. Itulah orang sing kenal Gusti Allah. Itulah sing ma'rifat nang Gusti Allah. Pasti husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon dengan apa? Dengan sifatullah. Orang yang sudah kenal Gusti Allah, maka pasti akan husnudzon, baik sangka nang Gusti Allah melalui sifatullah. Dikasih sakit misalkan, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Allah tidak mungkin ya mempunyai sifat benci. Allah zalim, tidak mungkin. Itulah ada sifat Allah, apa? Rahman Rahim. Ketika orang yang kenal Gusti Allah itu dikasih sakit misalkan, mereka akan dapat melihat sifatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada sakit yang dia derita. Ya. Dia akan dapat melihat mata hatinya itu kepada sakit yang dia derita. Walaupun sakitnya parah bagaimanapun, dia akan bisa melihat di situ ada sifat Rahman Rahimnya Allah. Justru saya dikasih sakit ini merupakan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ini adalah bukti Allah itu Rahman dan Rahim. Ini bukti bahwasanya Allah sayang pada saya. Dengan Allah kasih saya sakit ini, berarti Allah itu sayang kepada saya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Sehingga dia akan husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon dengan apa? Dengan sifatullah. Ya, sifatullah. Akan bisa mampu mata hati ini melihat Rahman Rahimnya Allah kepada ujian yang terjadi kepada kita. Tidak punya uang sama sekali, butuh uang. Butuh uang. Nggak ono sing tuku beras, nggak ono. Bagi orang yang benar-benar mata hatinya itu dapat memandang Gusti Allah, pasti dia akan husnudzon kepada Allah dengan sifatullah, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ketika datang itu ujian, tidak punya uang sama sekali, yang akan dia lihat, yang akan mata hatinya lihat, inilah bukti Rahman Rahimnya Allah. Aku ndak dua-dua ikilah Rahman Rahimnya Allah. Bisa seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih saya tidak punya uang sama sekali. Bagi mereka yang mata hatinya itu sudah dapat memandang Gusti Allah, dengan kita tidak punya uang inilah, dengan tidak lakunya dagangan kita sedikit pun tidak ada pembeli, sampai pulang dah ada pembeli plus. Ini adalah bukti Rahman Rahimnya Allah. Di situ akan kita lihat, iki lo Rahman Rahim ini Gusti Allah. Iki jenenge husnudzon nang Gusti Allah dengan sifatnya Gusti Allah. Bagi mereka orang-orang yang sudah mengenal Gusti
Allah. Sapa wong sing kenal Gusti Allah itu orang-orang yang mata hatinya sudah tidak ada penghalang. Wis bersih mata hatinya karena selalu dijaga hatinya untuk selalu mengingat Allah, selalu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, terus dibersihkan hatinya, dibersihkan, terus zikir sehingga mata hatinya dapat melihat Gusti Allah, memandang Gusti Allah. Nek wis mata hatinya dapat memandang Gusti Allah, otomatis ketika terjadi apa saja kepada dia, termasuk dia itu bangkrut, termasuk dia itu sakit, disakiti oleh suaminya, disakiti oleh siapa saja, yang dia lihat dari kejadian, dari ujian-ujian itu adalah sifatullah. Dia akan mampu husnudzon, baik sangka nang Gusti Allah melalui sifatullah, li ajli sifatihi, li ajli wasfihi. Ya. Dia akan husnudzon kepada Allah melalui sifat-sifatnya Allah. Sifat Gusti Allah, Pak, Rahman. Gusti Allah itu Rahim. Gusti Allah itu welas. Loh, aku dikasih sakit ini karena welas Gusti Allah. Inilah welasnya Gusti Allah. Aku dikasih enggak duwe ikilah welasnya Gusti Allah. Bisa seperti itu ya. Bagi mereka yang sudah mata hatinya tidak buta, bagi mereka yang sudah dapat melihat Gusti Allah, sehingga apapun yang dia lihat akan dia lihat sifatullah, af'alullah, asma'ullah, sampai dzatullah. Kalau hatinya kotor kembali ya, sumpek lagi. Karena imannya manusia itu naik turun. Ya, imannya manusia itu naik turun. Kadang-kadang turun lagi. Sumpek lagi, ingat lagi ke masalahnya lagi. Ya, tidak dapat melihat Allah lagi. Dipaksa tidak iso. Ya, dipaksa tidak iso. Ya. Nek wis mata hati kita dapat memandang Gusti Allah. Kita itu berjalan, naik kendaraan, apapun, kita akan melihat dengan mata zahir dan mata hati. Wis percaya. Kalau kita sudah dapat memandang Gusti Allah, ketika kita nyetir motor, nyetir sepeda, nyetir mobil ya. Yang kita akan bisa memandang ya. Ketika kita melakukan apa saja yang kita dapat memandang itu semuanya, kita pandang dengan mata zahir dan mata batin. Ya. Bersepeda misalkan, naik motor, naik kendaraan, naik mobil. Jasad ini nyetir. Mata ini melihat, mata zahir itu melihat ke depan, pandangan ke depan. Hati juga melihat, memandang. Mata zahir melihat kejadian, melihat barang, melihat jalan. Hati kita juga melihat. Hati kita akan tadabbur. Hati kita akan tersambung kepada Gusti Allah. Mata hati kita juga melihat. Mata zahir melihat aspal, melihat jalan. Mata batin, mata hati melihat jalan itu, ya Allah, kayak gini kekuasaannya Gusti Allah. Ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu di jalan misalkan. Sehingga ketika terjadi sesuatu di jalan, misalkan ada orang nyebrang, tiba-tiba nyebrang, nyebrang ya. Mata zahir dia melihat. Mata zahir melihat, wah ono wong nyebrang. Mata batin juga melihat, tek iki kabeh Gusti Allah sing gerakno wong iku nyebrang. Sehingga hampir aku nubruk, iki Allah sing gerakno biya iku. Mata batin kalau sudah melihat seperti itu. Sehingga pasti sabar, sehingga tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau mata zahir dan mata batinnya itu berfungsi. Ketika kita berjalan, ketika kita mengendarai motor, mengendarai mobil, apapun, kalau kedua-duanya berfungsi, maka yang akan terjadi sabar, ridho, langsung nerimo. Iki kabeh Gusti Allah. Sing gerakno wae ku nyabrang sehingga metak tubruk ya Allah. Nggih. Gitu nggih. Iki Gusti Allah kabeh. Sing enggak gampang nyalahno. Nek mata zahirnya saja yang berfungsi ketika kita mengendarai motor misalkan, ya yang kita lihat ya itu. Melihat aspal jalannya kita lihat jalan itu. Dan ketika terjadi kejadian di tengah perjalanan, pasti kita akan menyalahkan, pasti kita tidak akan sabar. Kurang ajar kamu itu nyebrang, nggak lihat-lihat. Kurang ajar kamu ini.
Kenapa? Karena yang berfungsi cuma mata zahir, tidak mata batin. Tapi kalau sudah mata batin dan mata zahir ini berfungsi, jalan kedua-duanya, terjadi apapun, ya, terjadi apapun, tek langsung, iki Gusti Allah sing gerakno. Ya wis. Ya wis. Gitu. Tidak menyalahkan siapa-siapa, pasti sabar, pasti husnudzon kepada Allah. Ya. Kalau mata hati kita berfungsi, kalau mata hati kita sudah tidak buta lagi. Jadi kita akan dapat dzunnuka bihi li ajli wasfihi, akan bisa ya husnudzon nang Gusti Allah dengan sifat-sifatnya Gusti Allah. Kenapa? Karena sudah dapat melihat di situ kejadian apapun, termasuk hutang, termasuk kita sakit, disakiti, dicaci maki, semuanya kalau berfungsi kedua-duanya, mata batin kita berfungsi, mata zahir kita berfungsi, pasti sabar dan akan hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita masih belum bisa ke sana, jenenge menungso ya. Namanya manusia. Imannya itu naik turun, ya nek malaikat naik terus. Ya nek nabi naik terus, nek malaikat stabil. Ya biasa, kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nyalahno, kadang-kadang enggak. Ya dinikmati ya terus. Jadidu imanakum aksiru qaulila ilaha illallah. Teruskan dikir, bersihkan sampai betul-betul nerimo. Ngeten nggih. Enggak payu dagangan, alhamdulillah. Enggak payu dagangan padahal waktune ngangsur, ditagi-tagi, diamuk wong, alhamdulillah. Tapi ojo get-get ngomong alhamdulillah, dicelat wong nanti. Oh, iki enggak nyaur alhamdulillah. Atine tok. Ya apa ya dihadapi. Kita sudah berusaha. Memang kita yang punya kemampuan untuk nyaur, untuk dapat rezeki. Ya sudah. Sing penting kita usaha, ikhtiar, ati delok nang Gusti Allah. Ya kapan iso delok nang Gusti Allah mata hati ini? Wis bersih. Untuk bisa membersihkan ya perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Tetap tidak tenang bagaimana Ustaz? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita sudah melakukan zikir, melakukan sholat, wirid, zikir, ya pasti tenang, pasti tenang. Saya sudah zikir, saya sudah wirid, saya duha, saya sudah tahajud. Kenapa saya nggak tenang-tenang, seiling yang masalah saya? Ini bukan salah zikirnya, ya. Ini salah cara berzikirnya. Cara sholatnya itu ya opo sing bener, gitu loh. Itu biar kita itu merasakan ketenangan dengan apa ibadah yang kita lakukan. Ya, nek kita sudah ibadah, kita sudah tahajud, kok sih nggak tenang, kok seiling utang, kok seiling masalah, kok seiling orang yang membenci, seinget aja melekat nang hati. Kenapa? Jangan, bukan salah zikirnya. Kalau zikir sudah pasti, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir, dengan kita berwirid, sholat, ibadah, pasti tenang hati, pasti itu. Kalau sebaliknya, kita udah wirid, kita sudah zikir, udah sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam, sholat taubat, kok sih gak tenang-tenang pikiran? Yang salah itu bukan zikirnya, cara berzikirnya yang benar. Kita sih ndak ikhlas. Ya apa sih wong sing ikhlas ing dalam oleh ibadah iku? Ikhlas ing dalam oleh ibadah itu ketika kita melakukan ibadah sudah tidak merasa kita yang melakukan. Bener-bener merasa iki Allah sing gerakno aku, ya Allah sing memampukan aku. Itu nggih. Bagaimana cara menjelaskan? Kalau masih belum menemukan mursyid, panjenengan sholawat saja, baca sholawat yang banyak. Nanti Allah akan membimbing panjenengan sampai panjenengan akan menemukan seorang mursyid. Mursyid itu sapa sih? Wong sing membimbing kita. Sing membimbing kita itu sapa? Hakikatnya ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah, ya. Panjenengan ngaji, benar panjenengan amalkan, ya. Itulah mursyid kita. Itulah mursyid kita secara zahir, secara lahiriah. Hakikatnya ya Gusti Allah. Secara hakikatnya ya Gusti Allah, mursyid kita itu. Sing membimbing kita ya Gusti Allah. Ya alhamdulillah ini sudah agak sehat ya.
udah agak kuat duduk. Kemarin masih belum kuat duduk. Nggih, kabeh Gusti Allah diterima mawon. Ngeten nggih. Demikian. Kayak gitu. Jadi caranya ya apa? Kalau kita itu masih belum bisa husnudzon nang Gusti Allah. Sik sambat ae. Iki jenenge kan sik durung iso suudzon, durung iso husnudzon nang Gusti Allah. Ndak payu dagangan. Tuh ya nopo sih ya Allah. Berarti kan suudzon nang Gusti Allah. Dikira Allah nggak ngerti kalau kita nggak payu dagangan kita. Wong sing ndak mayok ning Gusti Allah. Bagaimana cara zikir yang benar? Ya tadi itu. Panjenengan lakukan zikir sirul asrornya. Nanti kalau kurang paham, panjenengan bisa WA saya, nggih. Itu nomor WA saya di atas itu. Nanti biar jelas, nggih. Biar nanti saya sampaikan, saya jelaskan di WA nanti ya. Panjenengan japri saya. Gitu. Jadi apa? Kita kok suudzon nang Gusti Allah. Suudzon yang apa? Saya tidak suudzon nang Gusti Allah. Saya husnudzon nang Gusti Allah. Tapi saya sambat. Tidak ada pemasukan, suami saya sudah di PHK, tidak ada pemasukan, kayak itu beras tidak ono, ya, iki sih durung anak sakit, durung anak butuh sekolah, macam-macam, ya nopo Gusti, ya Allah, aku harus ngerti jadi Gusti Allah. Panjenengan berarti kita suudzon nang Gusti Allah, kayak Gusti Allah ndak ngerti. Nek panjenengan ngerti Gusti, napa om mboten ditulung kula? Wis tak bantu mbek aku, wis tak tolong. Pun di pertolongan panjenengan, ya iku pertolonganku. Enggak tak kei duwe iku pertolonganku. Kamu sih buta, enggak bisa melihat bahwasanya tak kasih ujian koyo ngono, ini adalah bentuk pertolonganku. Kenapa? Mata hatimu buta. Bersekno terus hatimu, bersekno. Jadi ini Gusti Allah ya. Gitu. Apa? Kok enggak iso? Kita kok suudzon nang Gusti Allah, kita diniku. Nggih. Alhamdulillah dengan doa-doa panjenengan bisa ya insyaallah bisa kembali. Sehat nggih. Matur nuwun, terima kasih. Itu kenapa? Ya karena mata hati kita enggak iso ndelok Gusti Allah. Nek panjenengan sik sambat, suudzon nang Gusti Allah, terusno bersikno ati iki. Sampun, saya sudah berzikir kok. Yang panjenengan ulangkan sudah saya amalkan, tapi kok sik pancet. Sik pancet. Ya kurang bener berarti ya, kurang bener. Kama Sultan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi, kalau kita tidak bisa husnudzon nang Gusti Allah li ajli wasfihi melalui sifat-sifat Allah, maka husnudzonlah kita kepada Allah dengan apa? Li ajli muamalatihi ma'aka, dengan cara inget-inget to nikmat sing wis Allah berikan kepada kita. Mosok sih ndak pernah dikasih nikmat nang Gusti Allah sih. Isok guyu ya, isok makan walaupun sik duwe utang ya isok mangan. Walaupun dulu sik duwe utang koyok irsa gelisah ditagih-tagih ya sik isok turu, sik isok makan. Buktine ya tenang biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja ya sama saja. Loh, itu adalah nikmat dari Gusti Allah. Kadang kita tidak merasa itu nikmat. Kita dikasih nafas, kita dikasih masih hidup nang Gusti Allah. Loh, kita tidak merasa, kita dikasih sehat nang Gusti Allah. Walaupun si akeh utang, durung iso nyaur, enggak duit blas. Tapi jika sehat nang Gusti Allah. Sing sakit tok, mosok enggak pernah dikasih sehat sama sekali sama Allah. Sakit terus, kan enggak kan? Nah, itu caranya seperti itu. Ingat-ingat itu. Nikmat Gusti Allah yang Allah berikan kepada kita. Ingat-ingat itu. Kalau kita masih belum mampu melihat sifatullah pada apa yang terjadi kepada kita. Ingat-ingat toiku. Ya. Jadi, fahasin dhunnaka bihi li ajli muamalatihi ilaika. Maka husnudzonlah kepada Allah dengan cara nginget-nginget kebaikan Gusti Allah kepada kita. Ya. Masa kita tidak merasa Gusti Allah nak baik kepada kita? Karena matunun barakallah. Ya, masa kita tidak pernah sehat?
Ya, sejak dulu berapa tahun kita sehat? Ya, lebih banyak mana sakitnya dengan sehatnya? Walaupun banyak sakitnya, tetap pernah dikasih nikmat sama Allah. Walaupun sakit, kita bisa makan. Walaupun sakit, masih kita bisa guyu, ketawa, seisok ngopi. Itu adalah nikmat Gusti Allah. Eling-eling itu, eling-eling gitu. Loh kalau Gusti Allah itu api nang kita, berarti ketika Allah kasih sakit nang aku, iki bukan berarti Allah benci nang aku. Gitu loh. Masa kita tidak pernah merasakan nikmat sama sekali? Enggak dikai nikmat belas nang Gusti Allah? Enggak pernah. Ingat itu. Loh nek Gusti Allah itu ngasih nikmat nang kita walaupun sebentar, berarti Gusti Allah itu baik kepada kita. Berarti Allah ngasih sakit kepada kita itu bukan karena Allah benci, karena Allah sayang kepada kita. Dengan sakit itu, yang Gusti Allah diampuni dosa-dosa kita, merodoli dosa-dosa. Ya, merodoli dosa-dosa. Itu caranya. Biar kita husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Ya. Husnudzon dengan cara apa? Nginget-nginget muamalatahu ilaika. Apa sing wis Allah berbuat baik kepada kita? Nikmat-nikmat sing wis Allah berikan kepada kita itu lo diinget-inget. Ojo dilalekno. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Biyen sadurunge kita saiki ndak payu dagangan kita. Biyen laris kan dagangannya kan. Sadurunge sekarang sakit, koyok-koyok indah ono tombo. Dulu pernah sehat kan? Sebelum kita punya hutang kayak gini, dulu pernah enak kan? Dikasih nikmat sama Allah kan? Kita lupa kan sama Allah kan? Itu diingat-ingat. Jadi Gusti Allah uji kita itu kita biar ingat nang Gusti Allah. Oh iya. Yo biyen ya aku yo enak. Ya nyatane sampai saiki aku urip ya iso bernafas, ya iso ngguyu, iso ngopi, iso ngeteh, iso kumpul mbek keluarga, wayahe sholawatan, waya zikir, ya tenang hati. Itu adalah nikmat teko Gusti Allah. Ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Dieling-eling ele-ele itu, dieling sakit itu, dieling utang itu. Biyen sadurunge punya hutang. Ya, kita nikmat, kita enak. Lalai nang Gusti Allah. Kena lalai nang Gusti Allah dicabut, ya. Nah, dicabut nang Gusti Allah, diambil lagi nang Gusti Allah. Biar apa? Biar kita ngenal nang Gusti Allah. Nggih, biar kita itu kefaham nang Gusti Allah. Ngenal mata hati itu biar kenal nang Gusti Allah. Lha nek wis kenal nang Gusti Allah, tenang go pikiran dalam kondisi apapun. Saiki nek sik durung iso terus usahakan, upayakan bersihkan hati kita ini, lakukan amal-amal soleh. Kemudian cara husnudzon ya kayak ngono itu. Ingat-ingat ya, ingat-ingat apa itu nikmati Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu biyen ngekek aku kenikmatan, berarti saiki Allah kasih aku enggak nikmat iki, ujian iki berarti bukan berarti Allah itu benci nang aku. Berarti Gusti Allah itu sayang nang aku. Justru dengan Allah kasih aku sakit, justru dengan Allah kasih aku utang, justru dengan Allah masih belum kasih aku jalan keluar. Ini adalah bukti nek Gusti Allah itu sayang nang aku sakjane, ya. Itu husnudzone nang kono. Kalau kita masih belum bisa melihat Allahnya. Ya. Oke, hadir seperti ini. Iso guyu bareng-bareng. Kak Pikachu, matur nuwun. Ini semuanya adalah nikmat dari Gusti Allah yang kadang-kadang kita tidak merasa ini nikmat. Dikasih nikmat itu kayak ya ono apapun bisa. Bisa gimana kehilangan sedikit nikmat iman. Oke. Gitu. Jadi sing penting ono kita nang Gusti Allah ya. Dikek iman Islam itu nikmat. Ya. Allah kasih kita terlahir bi anna hadahu lil iman wa ja'alahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa manna alaihi bisihha wal afiyah war riayah wa lam yas'al dzalika min qablu. Ini adalah nikmat, ya. Kita dikasih iman nang Gusti Allah, terlahir dengan keadaan Islam, kemudian isok belajar iman, mengenal Gusti Allah. Ini adalah nikmat nang Gusti Allah, walaupun sekarang ini kita tidak punya uang. Ya. Kita dikasih terlahir dalam keadaan iman nang Gusti Allah, bi anna hadahu lil iman. Dengan cara Allah hidayah, kasih hidayah kita, orang tua kita, sehingga kita terlahir dalam keadaan Islam, iman. Iki nikmat ke Gusti Allah, padahal kita tidak minta nang Gusti Allah. Tidak pernah minta kok nang Gusti Allah. Ya Allah, lahirkan saya dalam keadaan Islam. Enggak. Kak Bunita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mboten pernah panjenengan itu minta nang Gusti Allah, request nang Gusti Allah. Ya Allah, saya nanti kalau terlahir, ya jadikan saya orang Islam, jadikan saya iman kepada panjenengan. Enggak. Buktinya panjenengan terlahir dalam keadaan Islam, iman. Iku Gusti Allah, iku nikmat teko Gusti Allah. Iku jenenge nikmat ijad wa nikmat imdad. Nggih. Tapi kena kasihan sendiri gimana ya? Kasihan sendiri bagaimana maksudnya? Nanti kalau memang ada pertanyaan, monggo silahkan di DM saya saja ya, WA saya saja nanti biar jelas nggih. Biar saya akan pingin tahu nanti bagaimana permasalahannya gitu ya. Biar jelas, kalau di sini nanti tidak jelas. Jadi panjenengan jelaskan bagaimana nanti maksudnya ya opo, baru nanti saya jawab. Nggih. Itu adalah nikmat Allah Gusti Allah. Kenapa kita lupakan? Kita tidak pernah request nang Gusti Allah. Orang tua juga kita tidak pernah. Orang tua kita juga nggak pernah jaluk nang Gusti Allah, ya Allah lahirkan saya Islam, iman. Enggak. Buktinya ya dikei sehat, lahir guyu nangis. Dan Allah jaga kita. Ya mulai dari perut ibu kita. Apakah pernah kita minta nang Gusti Allah, jaga saya ya Allah, jaga saya. Saya minta misalnya nang Gusti Allah ya. Ya Allah, ketika saya jadi janin, jaga saya ya Allah. Kesehatan saya enggak. Buktinya Allah jaga kita. Sampai kita terlahir sampai sekarang ini kita dijaga nang Gusti Allah. Nanti dijaga nggak mungkin kita ketemu saat ini. Ini semua adalah penjagaan Allah. Ini adalah nikmat Gusti Allah, nikmat riayah ya. Wal afiyah war riayah. Dan kita tidak pernah minta itu semuanya. Itu Allah kasih kepada kita itu. Itu adalah nikmat. Oh jadi dilihat nikmat itu sugih, punya mobil banyak, punya uang banyak, siha wal afiyah, yuk enggak. Itu orang sing belum mengenal Gusti Allah. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Gusti Allah, bukan itu nikmat itu ya. Iman, Islam, terus tenang pikiran. Ini adalah anugerah dari Gusti Allah. Itulah orang yang betul-betul atine wis isok makrifat nang Gusti Allah. Ya, sehingga mereka akan bisa memandang Gusti Allah dan akan selalu husnudzon nang Gusti Allah. Ndak suudzon nang Gusti Allah, husnudzon. Si durung iso nyaur utang, oh pasti bisa nanti. Buktinya aku dikei semangat nang Gusti Allah untuk ibadah, untuk kerja, untuk usaha. Bisa nanti. Iku husnudzon nang Gusti Allah. Durung ndak laris, ndak payu dagangane. Iki wis memang Gusti Allah ngendati kaya ngono. Pasti ana hikmahe. Aku sekarang ndak laris daganganku yo ana hikmahe. Sing durung punya pekerjaan yo ngono. Sing durung punya pasangan yo gitu. Yang belum punya anak yo ngono. Pasti akan husnudzon nang Gusti Allah nanti. Iki kabeh ku pasti ono, dalan iku pasti ono. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan dikasih jalan keluar. Pasti akan husnudzon nang Gusti Allah. Ya, nanti kalau kita betul-betul hati kita bersih. Nek si durung iso, bersihno hati sik. Eleng-eleng nikmati Gusti Allah, biar kita husnudzon nang Gusti Allah. Husnudzon nang Gusti Allah itu wajib. Ya, bahkan ketika diuji tambah besar ujiannya, tambah harus kita besarkan husnudzon nang Gusti Allah. Caranya ya tadi itu. Kalau kita belum bisa memandang Gusti Allah dengan sifat-sifat Gusti Allahnya kepada kejadian ujian yang kita terima ini, pandanglah nang Gusti Allah, husnudzono nang Gusti Allah dengan melalui kita ingat-ingat nikmati Gusti
Allah, supaya kita husnudzon nang Gusti Allah. Oh iya, berarti Gusti Allah kayak aku sakit ini krono ini. Nah, bisa seperti itu sehingga husnudzon, sehingga kita bisa sabar. Nah, iso sabar, yo ganjarannya luar biasa. Nah, iso sabar ya. Kalau sudah kita mampu sabar, pasti ganjarannya itu luar biasa. Kapan bisa sabar? Yo nek hati kita bersih, nek iso memandang Gusti Allah pasti sabar. Nah, wis sabar, innama yuwassas sabiruna wa ujurahum bighairi hisab. Nek kita sabar, pahala sabar iki ndak terbatas. Yo, pahala wong sing sabar ini ndak terbatas. Ndak ono hitungane. Nek pahala ibadah-ibadah yang lain tuh masih ono hitungane, tapi nek sabar ndak ono. Sing erun mung Gusti Allah tok, saking wakai pahalai. Iya. Seperti orang puasa. Orang bisa puasa itu kenapa? Karena sabar. Maka jare Gusti Allah, urusanku iku pahalane wong sing poso iki. Aku wis urusanku. Nah, kenapa? Karena terlalu banyak pahalanya. Cuman Allah yang tahu bi ghairi hisab, tanpa batas. Pahalane wong sing poso. Wong iso poso karena apa? Karena sabar. Berarti pahala nih wong sabar itu bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna wa ajruhum bi ghairi hisabin, kata Gusti Allah di dalam Al-Qur'an itu. Ndak ono batese. Ya, saking akeh ganjarane wong sing sabar. Loh, untuk bisa kesabar koyo ngono iku harus kita fokuskan untuk bersekno hati kita. Bersekno terus. Bersihkan. Fokuskan untuk berzikir, melakukan amal-amal yang baik, sedekah, ibadah, nolong uang. Ya, tidak bisa sedekah dengan uang, dengan harta, ya dengan tenaga, dengan pikiran. Itu caranya seperti itu, biar kita iso sabar. Ya, biar hati kita itu bersih. Iku sing iso bersihno hati kita. Nek wong sabar, ganjarannya luar biasa. Nggih. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk terus istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah mengingat Allah baik dengan lisan, hati, dan ruhania kita. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ini sudah siang. Jadi untuk Jumat, untuk selanjutnya nanti kita mulai jam 6. Oke, mulai jam 6 karena ketepatan juga ada kegiatan. Jadi untuk Jumatnya, khusus hari Jumat ini kita mulai live-nya mulai jam 6. Adapun selain Jumat sebagaimana biasa, atau nanti bisa setengah 6 ya, setengah 6 mulai jam 5 atau setengah 6 nanti kalau selain Jumat. Mungkin itu nggih kesiangan nggih. Nggih. Kalau Jumat karena masih ada acara kalau Jumat saya nggih. Nggih, atau selain Jumat nanti bisa sebagaimana biasa. Ngaten nggih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan ilmu yang manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Allah selalu memberi kekuatan, kemampuan kepada kita untuk terus istiqomah. Mari kita tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yughfi mazidah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'in mathani an tardaha lana bi kulli khair wa an tafaddala 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka wali kulli khair wa mutafallil kulli khair mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas kebersamaannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.